Sahabat seiman, manusia akan dibangkitkan dengan keadaan kondisi wajah yang berbeda-beda, tergantung amal perbuatan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 6 yang artinya, pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Sahabat seiman, inilah 10 penampakan wajah para pendosa di padang mahsyar hari kiamat. 1. Berwajah monyet. Para tukang fitnah di padang mahsyar kelak ternyata sangatlah buruk. Mereka akan dibangkitkan dengan wajah seperti monyet. Ada yang diserupakan wajahnya seperti monyet. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyebarkan fitnah di antara manusia. Bagi orang-orang yang mendedikasikan dirinya sebagai tukang fitnah di dunia, mereka telah dijanjikan neraka jahanam sebagai tempat kembali. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, bagi mereka azab jahanam, dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Al-Quran surah Al-Buruj ayat 10. Kedua, berwajah babi. Sahabat seiman, sekelompok manusia yang akan dibangkitkan dengan wajah menyerupai babi adalah orang-orang yang suka makan harta haram dan merampas hak orang lain. Mereka adalah orang-orang zalim terhadap orang lain, suka mengambil yang bukan haknya, suka mengambil yang bukan miliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Ketiga, tubuh terbalik. Siapakah mereka yang dibangkitkan dalam keadaan tubuh terbalik? Sahabat seiman, ada yang tubuhnya terbalik, kakinya di atas dan diseret muka mereka yang tertelungkup, kepalanya di bawah, kakinya di atas, adalah kaum pemakan riba. Bahkan kelak di neraka, perut mereka akan berisi ular. Ini berdasarkan kesaksian Rasulullah SAW yang melihatnya secara langsung saat peristiwa Isra Mi'raj. Aku mendatangi kaum dan perut mereka seperti rumah yang dihuni ular yang tampak dari luar perut mereka. Lalu malaikat Jibril pun menjawab, mereka adalah para pemakan riba. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, mata buta. Akan ada orang-orang yang matanya buta di hari kiamat nanti. Mereka adalah para pemimpin yang zalim. Tidaklah seseorang diamanahi memimpin suatu kaum, kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat ini, banyak yang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, karena gambaran pemimpin hari ini adalah hidup enak, berlimpah harta, dan bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Mereka lupa, pertanggungjawabannya sangatlah berat, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagian sahabat dan alim ulama takut menjadi pemimpin. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau terpilih menjadi khalifah pertama selepas Rasulullah SAW wafat. Saat itu, beliau menyampaikan pidatonya bahwa menjadi pemimpin adalah sebuah kerugian, bukan keuntungan, dan sebuah beban berat. Hal ini serupa juga terjadi pada Imam Abu Hanifah yang menolak menjadi hakim. Bagi pemimpin yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya, kelak akan dibangkitkan dalam keadaan buta dan tersungkur, dan tidak akan diridai surga baginya. Sahabat seiman, sebelum video ini semakin berlanjut, sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Rasulullah SAW di kolom komentar, agar menjadi amal yang bernilai pahala. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. 5.
bisu dan tuli. Sahabat seiman, orang yang kelak di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bisu dan tuli adalah orang-orang yang sombong dengan amal-amalan yang dilakukannya. Orang-orang seperti inilah yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. 6. Mengunyah lidah sendiri. Sahabat seiman, sangat mengenaskan. Ada sekelompok manusia yang akan dibangkitkan kelak di hari kiamat dalam kondisi lidahnya menjulur ke bawah. Bahkan mereka sampai mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang memberi nasihat baik kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Dari mulut mereka mengalir nanah laksana air liur berbau busuk dan membuat semua orang merasa jijik kepadanya. Yang mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri seperti ini adalah para ulama dan hakim yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya. 7. Disalib di padang api. Sahabat seiman, kemudian bagi orang-orang yang suka mengadu berita bohong kepada penguasa, siap-siap saja di padang mahsyar akan disalib. Yang tersalib di palang-palang api adalah orang-orang yang suka memfitnah orang lain kepada penguasa. Bahkan di dunia pun ternyata diancam masuk penjara. 8. Terpotong tangan dan kakinya. Sahabat seiman, yang akan dibangkitkan dalam keadaan terpotong-potong tangan dan kakinya adalah orang-orang yang selalu mengganggu tetangganya. Jibril beberapa kali berwasiat kepada Rasulullah SAW untuk berlaku baik kepada tetangga. Bahkan dalam suatu kesempatan, Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman." Para sahabat bertanya, "Siapa itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya." 9. Tubuh berbau lebih busuk dari bangkai. Sahabat seiman, ada orang yang baunya lebih busuk dari bangkai. Yang baunya lebih busuk daripada bangkai itu adalah orang-orang yang selalu memuaskan hawa nafsunya, bergelimang dalam dosa syahwat, dan menolak menunaikan hak Allah dalam harta kekayaannya. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwa menjelaskan bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu adalah seseorang yang mengikuti perkataan atau perbuatan yang dia sukai dan menolak perkataan atau perbuatan yang dibenci tanpa dasar petunjuk dari Allah. Mereka tidak akan mementingkan larangan dan anjuran agama. Banyak orang-orang celaka karena mengikuti hawa nafsunya. Saat di akhirat kelak, mereka akan mendapatkan balasan. 10. Memakai baju dari timah meleleh. Sahabat seiman, ada orang yang suka merasa hebat sendiri dan menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Mereka inilah yang akan kepanasan, bahkan meleleh di akhirat kelak. Ada yang memakai baju-baju panjang terbuat dari timah meleleh. Mereka adalah orang yang selalu takabur, suka bermegah, dan memuji diri sendiri. Sahabat seiman, demikianlah manusia akan dibangkitkan dengan keadaan dan kondisi wajah yang berbeda-beda, tergantung amal perbuatan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Salah ayat 6, yang artinya, pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.